Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat di mana saja berada, jumpa lagi dalam siaran paket khusus memperingati Hari Sumpah Pemuda 2021. Halo sahabat milenial, perkenalkan nama saya Rafli dari MTS Al-Mansur Pamengpeuk Kabupaten Bandung. Halo sahabat milenial, perkenalkan nama saya Nayla dari MTS Al-Mansur. Hari ini MTS Al-Mansur akan mempersembahkan siaran paket khusus memperingati Hari Sumpah Pemuda 2021. Nanti teman-teman kita akan ada yang menyanyi, menari, dan juga drama. Dan yang paling oke, teman-teman kita dari kelompok presenter MTS Al-Mansur Pamengpeuk Kabupaten Bandung akan ngobrol banyak dengan para tokoh-tokoh yang patut kita teladani. Seperti apa persembahan dari MTS Al-Mansur? Mari kita saksikan bersama. Tonggak peradaban bangsa berdiri tegak di Nusantara Raya, memancarkan citra keluhuran budaya. Tonggak menjulang tegak, tak goyah diterjang prahara. 5 tonggak menyangga negeri adalah mutiara masa silam menganyam persaudaraan. Terbentang ia memeluk bumi dan merengkuh samudra. Terpahat ia sebagai hasrat luhur bangsa.
Sekolah MTS Al-Mansur membuka tahun ajaran baru 2022-2023. Kenapa sih kita harus sekolah di MTS Al-Mansur? Karena MTS Al-Mansur mempunyai kerja kependidikan yang keren-keren loh. Dan tempat sekolah di area MTS Al-Mansur itu sangat adem dan pokoknya membuat nuansa sekolah di MTS Al-Mansur semakin betah. Saya Mustisna, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2021. Pemuda hari ini, pemimpin hari esok. Hai guys, aku sebel sama si Asep. Kerjaannya tiap hari cuma baca buku. Itu anak Katra tahu susah diajak gaul sama kita. Ya jelas lah, mereka beda level dan kita. Kalau gitu, gimana kalau kita kerjain? Nah, setuju banget tuh. Ide bagus. Kebetulan besok ada tugas dari sekolah. Gimana kalau dia aja yang ngerjain tugas-tugas kita? Wah, boleh juga idemu. Iya, saya juga malas kalau disuruh mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia. Iya, lebih baik kita bersama makan enak di kafe gitu. Hei, kalian kenapa pada ribut? Bukannya saat ini lagi banyak tugas dari sekolah? Ya, daripada ribut, mending ngerjakan tugas kelompok di sekolah. Iya, hari ini tugas kita banyak banget dari bahasa Indonesia, IPA, dan bahasa Inggris. Udah, kalian bikin kelompok sendiri saja, pasti lebih oke. Justru aku minta tolong kalian untuk mengerjakan tugas sekolah. Iya, tolong ya nanti masalah duit tenang aja. Kita ini orang tajir tau. Ya, tolonglah, saya lagi sibuk nih, gak ada waktu. Pasti kalian mau bantu. Ingat, bayarnya gede tahu daripada kalian yang malah bawa nasi kucing. Astagfirullahaladzim, kok kalian udah seperti itu sih? Iya, kok kalian bicara seperti itu, menganggap kami rendah banget. Gini, kalian itu pintar tahu, tapi kenapa pada males-malesan? Iya, kalian tuh pintar tahu. Ayo bekerja berdua, pasti kalian bisa kok. Ih, diminta tolong gurui. Kita tidak menggurui, tapi idealnya sebagai anak muda, kita ini harus terus berjuang semangat untuk masa depan. Sudah. Kalau Paham, kalian senyumnya tidak mau, paham. bilang saja tidak mau. Ya, gak usah banyak alasan. Gatel kupingku tahu. Sudah, jangan sok pintar, sudah miskin juga masih belagu. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita hancurkan barang-barang mereka. Kamu kenapa bersedih, Asep? Iya, dari tadi ibu lihat mukamu ditekuk. Ibu, aku sedih. Aku ini punya teman orang kota, orang kaya, tapi mereka itu arogan. Ya sudah, jadi ambil hati. Orang dari suku manapun baik kok. Emang apa yang bisa membuat Asep bilang mereka itu arogan? Iya, Sep. Ayo cerita. Iya, Bapak. Kemarin itu mereka meminta tolong saya untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Kami tidak mau membantu mereka, atas makanan kami malah rusak oleh mereka. Sabar.
Kalian itu masih muda, harus pandai bergaul dan dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika kalian ingin menjadi calon pemimpin, kalian harus tahan dan kuat mental untuk menghadapi segala cobaan. Ya Pak. Yo, kita makan enak-enak. Ya, kita happy. Kita lupakan persoalan di sekolah. Hei kalian, sekarang katakan kalian. Tolong jangan melawan. Ayo silakan. Kalian tidak bisa saya hanya apa kami. Kalian tahu siapa saya? Penguasa di wilayah ini. Ha! Iya, saya datang sekian kali ya. Emangnya apa? Masa apa kalian? Dan juga ya kalian. Kalian kenapa ini? Ya kita bawa pulang. Iya, dikasihnya ada masak. Iya, ini mereka banyak buat kita. Untung kalian cepat tanggap sehingga keempat anak ini bisa selamatkan. Sekarang tinggal menunggu saat krisisnya berlalu. Semoga Allah akan segera memberi pertolongan agar para sahabat ini bisa cepat berkembang. Oh iya, apakah kalian tahu alamat orang tua teman-teman ini? Iya dokter, saya tahu karena memang mereka teman sekolah kami. Kalau begitu, saya minta nomor telepon pihak sekolah saja, biar pihak rumah sakit bisa minta informasi mengenai pihak keluarganya. Aku minta kepada kalian, selama ini aku sudah meremehkan dan suka membuli kalian. Iya, saya juga minta maaf. Sekarang saya sadar bahwa meremehkan orang lain tidak ada gunanya. Iya, maafin saya ya. Memang sudah tidak saatnya kita tidak boleh saling membuli atau merendahkan. Meskipun yang kita Aku jadi malu sekarang ini. Mungkin ini teguran dari Allah bahwa di antara kita tidak boleh menghina, mengejek hanya karena perbedaan. Waduh, ada obrolan apa ini? Sepertinya seru sekali. Bapak, punten bisa. Kami dokter yang merawat anak-anak korban dari para preman kemarin. Duh, terima kasih banyak dokter. Berkat kebaikan dokter, anak murid kami dapat diselamatkan. Sama-sama Bapak. Sekarang ini kalian berada di pesantren. Harapan kami semoga di tempat ini kalian merasa tenang sehingga nanti kalau sudah sembuh bisa beraktivitas kembali. Bagaimana Ya, kami merasakan kebahagiaan di tempat ini. Tempat ini rasa persaudaraan yang ditemukan. Meskipun di antara kita ada perbedaan, tapi dengan merasa kebersamaan, saling gotong royong, saling menghormati, maka kita akan merasakan persaudaraan yang sejati. Untuk itu ini semua menurut kita para pengguna lain selalu sehingga kita tetap bahwa bisa terlibat dalam satu bangsa Indonesia, bangsa satu Indonesia, dengan seperti itu kita bisa menghadapi apa yang terjadinya, mendapatkan kualitas berbagai serta kondisikan Indonesia. Oke, ini adalah pelajaran berharga bagi kalian bahwa berharga berlebihan itu tidaklah baik. Dan pada akhirnya kalian lupa akan akhlak kalian dan budi pekerti kalian. Meremehkan dan menghina orang lain adalah tindakan yang tidak baik dalam kehidupan sosial. Kami setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya. zaman milenial seperti ini banyak kelompok dari Pinjai Magedo. Mereka lebih menggunakan budaya perilaku dan perilaku yang jauh dari nilai-nilai timur. Munculnya tata krama budi pekerti
tidak dipahami itu sebagai kegagalan dalam impian masa depan. Daya juang telah hilang dan akhirnya hanya berhayal. Disitulah sebabnya cita-cita menjadi tunggal. Ayo kita junjung tinggi rasa bertoleransi, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling bergotong royong. Ingat, pada peristiwa tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda di berbagai suku di Nusantara mengucapkan iklan untuk tetap bersatu dan bergotong royong. Tanpa ada perbedaan, tetap satu, cinta Pancasila, cinta Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahman, Kepala Madrasah Samudra Mansur, Anunkut Kabupaten Bandung, mengucapkan selamat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2021. Semoga dengan ini kita dapat menjadi pemuda pemudi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Para pemuda dan pemudi yang berbahagia, ada seorang penyair dari Mesir yang bernama Ahmad Shawqi. Beliau mengatakan dalam sebuah syair yang berbahasa Arab, "Innamal umamu akhlaqun nabiyyan wa innahum dhahabat akhlaquhum dhahab." Yang artinya eksistensi sebuah bangsa adalah ketika para pemudanya mempunyai akhlak yang baik. Ketika para pemuda mempunyai akhlak yang baik, maka eksistensi bangsa tersebut akan selalu ada. Sebaliknya, apabila para pemuda tadi tidak mempunyai akhlak yang baik, maka eksistensi sebuah bangsa tersebut akan ada. Semoga kita semua menjadi para pemuda dan pemudi yang berakhlak mulia, sehingga senantiasa dapat mempertahankan eksistensi bangsa ini, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Rafli Dan saya Mufi dalam liputan aksi milenial. Halo sahabat milenial, hari ini saya sedang berada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Dan sekarang saya sedang bersama Bapak Dr. Landes Haji Asep Ismail, MSI, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. beserta Bapak Haji Asep Saifullah SKJ selaku Kasih Pontren Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat hari ini ya. Kita semuanya mudah-mudahan dalam keadaan diberikan kesehatan. Amin. Bapak, kami adalah kelompok presenter dari Pondok Pesantren Darul Kiram. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, untuk Bapak Kemenak, Bapak mohon berikan kepada kami kiat-kiat agar pemuda Islami bisa berarti bagi bangsa Indonesia. 1. Tanamkan dalam diri dengan belajar semuanya bisa tercapai. 2. Tidak hanya belajar tapi dengan meningkatkan beribadah. Kenapa? Karena supaya seimbang antara jasmani dan rohani. 3. Kontrol pribadi, dalam artian kontrol pribadi itu harus mengedepankan akhlakul karimah. 3 hal saja itu bisa dipraktekkan oleh Ade, insya Allah dalam rangka menghadapi digitalisasi atau globalisasi ini. Ketika Ade memahami yang 3 ini dengan belajar tekun, kemudian dengan beribadah, tentunya ini akan menjadi kunci kesuksesan Ade-ade dalam menghadapi kemajuan IT atau digitalisasi. selanjutnya, menurut Bapak Pancasila harus kita amalkan seperti apa? Pancasila ini tentu menjadi modal dasar juga
bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan bisa mempelajari, kemudian meyakini dan mengamalkan Pancasila sebagai salah satu sumber kehidupan berbangsa bernegara, ini tentu menjadi kunci modal utama untuk bisanya NKRI ini berdiri tegak. Kenapa? Karena di situ satu ada ketuhanan yang Maha Esa, dua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga ada persatuan Indonesia, empat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima kuncinya ini bagi kita, bagi negara kita ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam artian ketika memahami lima itu, yang tertuang dalam Pancasila ini, pokok-pokok butir-butir dalam Pancasila ini semuanya sudah merangkum dari seluruh keinginan masyarakat, warga negara, bangsa Indonesia untuk bisa berperilaku bagus dalam beribadah, kemudian bisa juga sebagai manusia sosialnya, berkomunikasinya dalam artian, dan juga bisa memberikan keadilan, ya, bisa mewujudkan keadilan tentunya bagi para pemimpin di negara kita, bagi masyarakatnya, karena ini merupakan representatif acuan untuk kita bisa berperilaku yang baik di negara kita, yaitu negara yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 45 dan juga berpedoman kepada dalam perilakunya Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Menurut Bapak, perlukah saat ini kita lebih meningkatkan lagi nilai persatuan bangsa? Persatuan bangsa ini harus kita rawat. Kenapa? Karena dengan bersatunya, bersama-samanya, kemudian mempunyai rasa tanggung jawabnya, ini akan menjadi penguat bangsa, penguat berdirinya NKRI ini. Tanpa ada persatuan, tentunya negara kita akan rawan. Kenapa? Karena negara kita ini terdiri, tadi Bapak sebutkan dari awal, dari berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, terdiri dari berbagai pulau. Ini kalau tanpa ada persatuan ini sangat bahaya. Sehingga dengan adanya Pancasila itu merupakan salah satu untuk mempersatukan bangsa, untuk membangun bangsa ini. Tanpa ada persatuan, jangankan untuk negara sekelas negara yang begitu luas, terdiri dari berbagai macam agama, bermacam-macam suku, kemudian beribu-ribu pulau, ini tidak akan bisa sukses negara ini tanpa ada persatuan. Dengan persatuanlah kita bisa menjadi bangsa yang besar. Oh iya Bapak, bagaimana pandangan Bapak ke depan agar madrasah lebih mantap lagi dalam membangun kualitas anak bangsa dan akhlakul karimah? Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan yang mencetak anak-anak didik menjadi anak-anak didik yang punya karakter tersendiri, ya. Karakter tersendiri dalam artian selain belajar ilmu-ilmu keagamaan, juga belajar ilmu-ilmu umum. Selain belajar akhlak, belajar ilmu akidah, belajar ilmu tauhid, di madrasah ini belajar juga, yaitu ilmu fisika, ilmu matematik, ilmu biologi. Intinya bahwa madrasah ini sudah menjadi pilihan utama, ya, pilihan utama masyarakat. Jadi bukan lagi
masyarakat berpikir, orang tua siswa berpikir bahwa yang menyekolahkan ke madrasah ini hanya hanya orang-orang yang kemampuan ekonominya rendah, tapi tidak. Kita sudah buktikan bahwa madrasah bisa bersaing dengan sekolah-sekolah umum keterkaitan dengan IT-nya, ya. Nah, kemudian madrasah-madrasah yang ada di wilayah Kabupaten Bandung pun alhamdulillah hari ini masyarakat sudah berlomba-lomba ingin masuk ke madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Bandung ini dengan berbagai prestasinya, terutama dalam mencetak kader-kader ke depan sebagai pemimpin yang basic pendidikannya dari madrasah. Kenapa? Insya Allah tidak akan disangsikan. Selain memahami ilmu agama, juga bisa bersaing dengan sekolah umum keterkaitan dengan ilmu-ilmu eksaktanya juga. Itulah sahabat liputan kami hari ini bersama Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Bandung, yaitu Dr. Andes Haji Asep Ismail MSI. Sampai di sini dulu liputan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial di mana saja berada. Jumpa lagi bersama saya Rafli dalam liputan khusus memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan dari kelompok Presenters MTS Al-Mansur Pamempel Kabupaten Bandung. Hai sahabat, saya Muki. Hai sahabat, saya Bunga. Hai sahabat, saya Lita. Hari ini kita akan berbincang banyak dengan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengenai karakter bangsa. Memang dengan karakter zaman seperti ini, pemuda Indonesia harus banyak belajar tentang karakter bangsa. Oh iya Kak Raffi, apa sih karakter bangsa itu? Kok aku belum tahu? Untuk itu Mufi, mari kita berbincang banyak dengan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat mengenai karakter bangsa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Dan gimana adik-adik, sehat semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kami
akan menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai hal tentang karakter bangsa. Menurut pendapat Bapak tentang kaum muda masa kini? Ya, tentang pemuda masa kini, saya melihat sebuah fenomena yang baik sekali ya, bahwa pertama anak-anak muda sekarang ini pintar dan mau belajar. Barangkali ini ada kaitannya dengan masalah bahwa ketercukupan dalam gizi ya, sehingga mereka secara kesehatan sudah terpenuhi gizinya ya, sehingga demikian tentunya juga mendorong bagaimana daya nalar, kepintaran ya, dan tentu juga tadi mau belajar. Kemudian juga anak muda sekarang kreatif ya, inovatif ya. Ini seiring juga dengan perkembangan teknologi informasi. Jadi mungkin pada saat sekarang ini karena dunia teknologi informasi sudah semakin berkembang, maka anak-anak muda sekarang juga cenderung memang menguasai daripada teknologi informasi ini. Tapi tentunya jangan terlena ya, karena dengan kemajuan teknologi informasi ini juga ada kelemahannya. Manakala kalian memang dikendalikan oleh dunia teknologi informasi, mungkin nanti akan terjadi semacam generasi rebahan gitu ya, seharian ngopleknya HP sambil tiduran, sehingga dengan demikian mending kalau tadi digunakan untuk hal-hal yang positif, belajar dari HP tersebut. Tapi kalau hal-hal yang tidak bagus juga ini tidak akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap adik-adik. Kemudian ya hal-hal lain juga saya melihat anak muda sekarang lebih senang dalam artian berkumpul secara komunitas ya, sehingga dengan demikian dalam mereka pergaulan ada kecenderungan membina tim ya. Sehingga dengan demikian tidak lagi lebih bersifat individu-individu atau superman, tapi lebih kepada super team. Saya kira itu banyak juga keunggulan-keunggulan yang lainnya ya, seiring tadi dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, apa ada perbedaan pemuda zaman kini dengan pemuda zaman dulu? Ya, saya kira yang membedakannya hanya masalah tuntutan zaman ya. Kembali lagi masalah perkembangan teknologi informasi. Jadi kalau pemuda masa lalu barangkali juga kehidupannya ada tantangan kan. Dari mulai Indonesia belum merdeka, berarti tuntutan para pemudanya ingin merdeka. Maka lahirlah ada yang disebut dengan generasi Budi Utomo, generasi Sumpah Pemuda, sampai akhirnya ada kemerdekaan. Kemudian setelah itu bagaimana mengisi kemerdekaan, dan tentunya anak-anak muda sekarang pun tuntutannya berbeda, yaitu tadi bagaimana Indonesia lebih maju ke depan di bawah tangan-tangan generasi muda sekarang. Karena bagaimanapun generasi muda, anak-anak milenial pada saat ini, pada waktunya nanti khususnya tahun 2045 di mana Indonesia telah mencanangkan Indonesia Emas atau 100 tahun kemerdekaan Indonesia, maka pada tahun 2045 ini kalian yang pada saat ini masih berusia 16 sampai 25 tahun, nanti di sana sudah masuk pada usia-usia 45-50 tahun, puncak-puncaknya kehidupan. Jadi dengan demikian kalian anak muda sekarang, milenial sekarang harus siap untuk memasuki era Indonesia Emas tahun 2045 nanti. Terima kasih Bapak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mufi. Menurut Bapak, apa keunggulannya bersekolah di MTS? Saya kira keunggulannya di MTS ini diberikan pelajaran yang sifatnya umum seperti di SMP ya. Di sisi lain ditambah dengan kegiatan atau pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan Islam ya. Sehingga memanfaatkan kesempatan ini bahwa kalian memiliki keunggulan
menguasai ilmu pengetahuan umum, ya, tetapi di satu sisi juga kalian memahami tentang kehidupan keagamaan khususnya Islam. Dan tentunya juga kita yang paling penting tadi, karena di Sanawiyah ini ada pelajaran akhlak, ya, maka itu yang paling penting, karena akhlak ini adalah modal dasar bagi kehidupan kita, ya. Di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi karena akhlaknya kurang bagus, ya banyak juga yang bermasalah, ya. Baik, terima kasih Pak. Jawabannya selanjutnya saya katakan kembali. Bapak berikan pesan-pesannya untuk anak muda agar memiliki prestasi dan berguna untuk bangsa. Oke, jadi untuk anak-anak muda saat ini, tadi saya menyinggung bahwa kita ini akan masuk kepada tahun 2045, ya, yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai tahun emas. Tahun emas ini maksudnya adalah kita ingin sejajar dengan negara maju lainnya di dunia ini. Jadi nanti Indonesia di tahun 2045 kita sejajar kedudukannya dengan negara-negara lain yang sudah maju. Nah, oleh karena itu, maka siapa yang akan berperan di tahun 2045 itu? Yaitu anak-anak muda sekarang, ya. Oleh karena itu kalian dari sejak sekarang harus sudah mempersiapkan diri. Yang pertama, kalian harus siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Pemimpinnya ya di bidang berbagai bidang. Mungkin dalam bidang kepemimpinan, ada yang ingin jadi bupati, ingin jadi gubernur, ingin jadi presiden, dan lain sebagainya. Di sisi lain juga dalam dunia wirausaha, misalkan menjadi pemimpin perusahaan, menjadi pemimpin partai politik, dan lain sebagainya. Nah, karena di tangan kalian itu masa yang akan datang ini. Jadi kalian harus siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kalian harus kompetitif, ya. Kalian harus memiliki kompetensi. Kompetensi itu apa? Yang pertama adalah kalian harus kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kalian harus memiliki keterampilan, ya, skill, ya. Dan ketiga adalah kalian harus memiliki attitude, akhlak. Nilai-nilai ini yang saya katakan tadi penting. Karena ketika kalian memiliki akhlak, insya Allah kalian nanti akan menjadi orang-orang yang memiliki integritas, jujur, ya. Dan kemudian jangan lupa kalian juga harus berprestasi, ya. Harus berprestasi. Ingat bahwa dunia kita ke depan, persaingan kita bukan hanya kalian berhadapan dengan teman-teman kalian sendiri, tapi ke depan kalian akan berhadapan juga dengan dunia robot, komputer, ya. Misalkan dalam dunia kerja, ya, itu ke depan akan semakin terkurangi profesi-profesi yang selama ini dikerjakan oleh manusia, ya. Suatu waktu pada akhirnya akan dikerjakan oleh komputer ataupun robot. Contoh yang sekarang sudah terjadi, tiketing jalan tol, ya. Nah, dulu masuk jalan tol itu ada yang disebut dengan tiketing. Jadi masuk ke tol harus bayar dan orang yang menerimanya itu manusia. Tetapi sekarang dengan kemajuan teknologi informasi, tidak lagi manusia, cukup kita menggeserkan kartu uang tersebut, maka tidak harus dilayani oleh sekian banyak. Itulah contoh ke depan. Jadi kita harus berprestasi. Nah, karena itu ingat bahwa daya saing ke depan adalah tentunya bukan hanya sesama kita manusia, tetapi juga kita akan berhadapan dengan robot, komputer yang di belakangnya tentunya dunia teknologi informasi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Oke, sahabat milenial, itulah tadi liputan kita bersama Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Sampai jumpa di lain waktu bersama saya Rafli. Saya Mufi. Saya Bunga. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Nama saya Ayy Saifur Rahman,
pada Madrasah Sanawiyah Al-Mansur. MTS Al-Mansur kami rintis pada tahun 2013. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 kami sudah mendapatkan izin operasional penyelenggaraan MTS Al-Mansur dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, kami dapat mengikuti proses penilaian akreditasi yang diadakan oleh BAN SM Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah kami mendapatkan penilaian yang sangat baik. MTS Al-Mansur mempunyai visi yaitu untuk membentuk peserta didik yang mempunyai keunggulan dalam prestasi, tangguh dalam berkompetisi, santun dalam pekerti, berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Dari visi yang kami buat, maka kami menurunkannya kepada beberapa misi. Yang pertama adalah bagaimana kami menyelenggarakan pendidikan yang efektif sehingga seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik dapat berkembang dengan maksimal. Berikutnya, kami menyelenggarakan pengajaran yang aktif, yang kreatif, dan inovatif sehingga para peserta didik dapat memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Berikutnya adalah kami mengadakan pengembangan diri sehingga para peserta didik dapat berkembang secara minat dan bakatnya masing-masing. Berikutnya adalah menumbuh kembangkan lingkungan sehat dan perilaku religius sehingga para peserta didik dapat menghayati serta mengamalkan keyakinan agama dan ajaran agamanya masing-masing. Berikutnya adalah menumbuh kembangkan perilaku akhlak karimah serta praktiknya dalam kehidupan sehari-hari sehingga para peserta didik dapat menjadi teladan bagi temannya dan lingkungannya. Berikutnya adalah menumbuh kembangkan perilaku toleran, tanggung jawab, dan kemandirian. Dan tentu yang terakhir adalah menumbuh kembangkan rasa cinta peserta didik terhadap tanah airnya. MTS Al-Mansur mempunyai kegiatan-kegiatan baik itu berupa kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Untuk kegiatan harian, para peserta didik memulai kegiatan pembelajaran dari mulai 6:30 pagi. Anak-anak datang ke sekolah, kemudian mengikuti kegiatan tahsin dan tahfidz Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran formal lainnya. Adapun kegiatan tahfidz Al-Quran, kami juga memasukkannya ke dalam kurikulum yang mendapatkan jam pembelajaran formal di dalam kelas. Selanjutnya, pada waktu sholat zuhur berjamaah, para peserta didik juga kami biasakan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan bahkan kami lanjutkan setelah sholat zuhur berjamaah dengan kegiatan belajar latihan pidato. Jadi setiap siswa diberikan jadwal untuk berlatih pidato untuk melatih mental mereka di depan teman-temannya. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, para peserta didik kembali mengikuti pembelajaran formal di dalam kelas sampai jam 3 sore. Kemudian mereka kembali melaksanakan persiapan untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Setelah anak-anak melaksanakan sholat asar berjamaah di sekolah, baru kegiatan pembelajaran selesai pada hari tersebut. Adapun kegiatan mingguan yang dilaksanakan di MTS Al-Mansur diantaranya adalah kegiatan pramuka yang menjadi kegiatan wajib di MTS Al-Mansur yang dilaksanakan pada setiap hari Jumat. Setiap hari Sabtu, para peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh pihak sekolah. Ada 3 ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah. Yang pertama adalah silat, yang kedua adalah marching band, dan yang ketiga adalah panahan. Alhamdulillah dalam kegiatan ekstrakurikuler ini para peserta didik banyak sudah mendapatkan beberapa penghargaan, baik itu tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi Jawa Barat.
Selain kegiatan harian tadi, ada juga beberapa kegiatan yang bersifat temporer. Di antara kegiatan yang kita lakukan, biasanya kita laksanakan setelah melalui event-event penilaian atau ujian yang ada diselenggarakan di MTS Al-Mansur. Sebagai contoh, apabila selesai melaksanakan penilaian tengah semester, biasanya para siswa kami ajak untuk mengadakan hiking atau cross country, baik itu ke gunung sebagai program pecinta alam, maupun ke kota, ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah, museum, dan lain sebagainya. Selain tentu sebagai bentuk refreshment untuk mereka ya, sebagai penyegaran selama melakukan ujian, ini juga adalah sebagai bentuk supaya mereka lebih mencintai alam semesta, lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam dan semesta tersebut, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kita. Secara usia, MTS Al-Mansur terbilang madrasah yang masih sangat baru dan masih sangat muda. Dengan keterbatasan tersebut, tentu banyak kekurangan yang kami miliki, tetapi itu tidak akan pernah menyurutkan tekad kami untuk senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada para peserta didik kami, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal di tengah keterbatasan yang ada. Untuk itu, kami berharap kepada semuanya untuk senantiasa mendorong kami, mendoakan kami, membantu kami untuk senantiasa dapat memperbaiki diri untuk meraih apa yang kami cita-citakan untuk menjadi lembaga pendidikan madrasah yang hebat dan yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Yayasan Hamalatul Quran Asyariah sekaligus sebagai pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Kiram Pamunduk Bandung yang berlokasi di Jalan Cibiuk, Kampung Lekokloa, RT 03, RW 12, Desa Langansari, Kecamatan Pamunduk, Kabupaten Bandung. Pondok pesantren kami telah berkontribusi banyak kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bandung. Program kami di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran ini adalah khusus hafalan, baik itu dari tingkat balita, tingkat MI, tingkat sanawiyah maupun tingkat aliyah, bahkan tingkat dewasa sekalipun, insya Allah kita ada semuanya. Di Pondok Pesantren Darul Kiram ini kami bercita-cita untuk membumikan Al-Quran. Di samping menghafal Al-Quran, di Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran ini juga kita menyediakan sekolah formal. Sekolah formal untuk tingkat madrasah ibtidaiyah, juga sekolah formal untuk tingkat madrasah sanawiyah. Tidak diragukan lagi prestasi-prestasi anak MI Darul Kiram maupun MTS, yang mana ketika mereka mengikuti event-event yang diikuti, event perlombaan, alhamdulillah selalu mendapat juara umum. Jadi visi kami di Pondok Pesantren Al-Quran ini adalah meluluskan para santri untuk menghafal Al-Quran, berakhlakul karimah, berwawasan lingkungan, serta berwawasan global. Artinya juga tidak kalah pentingnya ketika menghafal Al-Quran, maka akhlakul karimah yang harus diutamakan. Karena menghafal Al-Quran kemudian tidak didukung dengan akhlakul karimah, maka tidak ada artinya. Maka akhlakul karimah ini menjadi visi saya juga.
Berwawasan lingkungan artinya ketika para santri ini sudah keluar daripada pondok pesantren, maka ada peduli lingkungan, baik itu di lingkungan secara alam, lingkungan secara manusia, dan lingkungan secara teknologi, agar mereka tidak terlalu ketinggalan dengan lingkungan yang mereka tempati. Kemudian yang ketiganya, berwawasan global artinya para santri harus juga mengimbangi begitu pesatnya teknologi yang berkembang saat ini, sehingga di pesantren ini juga insya Allah dikasih paparan-paparan tentang pentingnya menguasai teknologi. Alhamdulillah sampai saat ini pesantren Al-Quran Darul Kiram eksis, dan banyak harapan-harapan orang tua yang datang untuk menyekolahkan di rumahnya, juga untuk pondok pesantren. Mudah-mudahan dengan adanya pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Kiram ini yang beralamatkan di Jalan Cibiu, Kampung Likotelwa, RT 3 RW 4 RW 12 Desa Langon Sari, Kecamatan Pamekasan, Bandung, menjadi harapan umat untuk memondokkan para putra-putranya di pondok ini. Dan harapan kami juga dengan dipondokkan di pesantren ini menjadi penghafal Al-Quran, kemudian berakhlakul karimah, dan berwawasan lingkungan, juga berwawasan global. Insya Allah dengan visi itu semua yang dipelajari oleh para santri akan membawa kehidupan yang baik, baik itu di dunia dan di akhirat. Itu paparan kami dari saya sebagai pengasuh pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Kiram. Harapan kami kepada semua bapak dan ibu, mudah-mudahan putra bapak dan putra ibu semuanya bisa menghafal Al-Quran di pondok pesantren Tahfidz Al-Quran Darul Kiram Pamekasan, Bandung ini. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di siaran khusus Sumpah Pemuda 2021. Naila, sepertinya waktu kita sudah habis. Ya, mari kita berpamitan dengan pemirsa milenial dimanapun saja berada. Jadilah pemuda yang kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.